Nah, selanjutnya, di sini kita, eee, akan melihat aplikasi salah satu layanan platform dari bank konvensional. Nah, di sini saya memilih Bank Mandiri, dengan platformnya yaitu Livin' by Mandiri, karena saya pribadi menggunakan, Mandiri ya. Nah, sebelumnya saya akan melakukan login terlebih dahulu ya. Nah, jadi begini tampilan dari, halaman utama dari Livin' by Mandiri. Di sini tertera ada banyak fitur-fiturnya ya di atas ini. Ada macam-macam, ada transfer rupiah, bayar, top up, e-money, suka, transfer falas, QR bayar, investasi, setor tarik, dan layanan cabang. Dan juga ada e-wallet saya yang bisa langsung dikonekkan di aplikasi Livin' by Mandiri ini. Bisa langsung dihubungkan. Kita juga bisa menghubungkan Shopee Pay, Link Aja, OVO, seperti itu. Nah, kita lihat dulu yang pertama tentunya eh, untuk platform dari eh, bank konvensional ya pastinya ada transfer rupiah gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan transfer, kita bisa masuk ke penerima baru atau yang lain-lain. Misal saya masukkan ini ya nomornya, kita lanjutkan, atau saya penerima apa namanya, cari di daftar transfer saja. Nah, ini kita tinggal bisa melakukan transfer dan metodenya bisa BVAS dan lain-lain. Nah, lalu kita juga bisa melakukan pembayaran. Misalnya kita ingin melakukan pembayaran listrik, token listrik, kita tinggal pilih PLN, gitu ya. Lalu kita ingin membayar BPJS atau e-commerce, pajak dan lain-lain ya. Ini ada banyak lengkap, gitu ya. Nah, kita ambil contoh, kita melakukan pembayaran e-commerce. Kita pilih e-commerce. Misal saya habis melakukan pembelanjaan di Lazada. Nah, ini tinggal kita masukkan kode bayarnya. Nanti ketika kita masukkan kode bayarnya, nanti akan langsung eh, tampil ya harganya, harga yang perlu kita bayarkan berapa gitu. Eh, Sama untuk PLN, PAM dan lain-lain kayak internet dan TV. Nah, itu juga sama sistemnya. Jadi nanti kita tinggal masukkan kode bayarnya, lalu akan tampil biaya yang harus kita bayarkan. Nah, lalu ada menu top up juga, di mana top up ini kita bisa untuk PLN prabayar, e-wallet, pulsa, dan paket data. Nah, untuk e-wallet seperti saya bilang tadi, kita bisa menghubungkan e-wallet kita ke aplikasi Livin' by Mandiri ini. Jadi dengan mudah, dengan satu ketikan kita tinggal memasukkan nominal yang ingin kita masukkan ke e-wallet kita. Jadi tidak perlu memasukkan nomor atau akun dari si e-wallet kita. Jika kita ingin melakukan PLN prabayar, kita bisa pilih PLN prabayar, lalu tinggal masukkan nomor ID-nya atau nomor meterannya, lalu kita tinggal pilih nominal yang ingin kita bayarkan. Lalu kita juga bisa top up e-money. Jadi kita bisa pilih kita mau memasukkan nomor kartu, atau jika handphone kita sudah ada fitur NFC-nya, kita tinggal tempel dan tahan kartu itu di belakang handphone kita. Nah, jika kita sudah handphone kita sudah punya NFC, kita bisa mudah untuk melakukan top up e-money ini karena kita tinggal tempel di belakang di belakang handphone kita. Lalu kita bisa melihat saldo yang tersisa di kartu e-money tersebut. Atau kita bisa tinggal memasukkan nomor kartu kita. Seperti itu. Nah, lalu fitur selanjutnya ini ada suka. Nah, suka ini merupakan salah satu fitur yang diunggulkan juga oleh Livin' by Mandiri. Kenapa? Karena di suka ini kita bisa melakukan pembelanjaan atau pembayaran untuk berbagai aplikasi yang menunjang
hiburan kita. Jadi ini lebih ke fitur pembayaran entertainment ya. Nah, ini lagi loading. Nah, mungkin ini loadingnya agak lama ya. Jadi kita langsung info aja. Jadi suka ini toh. Kita bisa bayar melalui tabungan, kartu kredit, atau pay later. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya udah terbuka ya, ini kita bisa melakukan pembayaran atau pembelian kayak misalnya tiket Traveloka gitu ya, baik itu hotel ataupun tiket pesawat. Kita juga bisa melakukan pembayaran tiket Garuda Indonesia. Kita juga bisa melakukan pembayaran tiket kereta, yaitu KAI Akses, atau kita juga bisa melakukan top up games gitu. Ada beberapa games yang ada di Suka ini, salah satunya contohnya adalah game Free Fire atau game-game Garena lainnya. Nah, itu untuk fitur Suka ya. Nah, lalu ada juga transfer falas. Transfer falas ini ya seperti namanya, ini untuk melakukan transfer ke valuta asing. Ya, tinggal ke bawah saya pilih saya setuju. Nah, ini ada 3 pilihan, ada konversi falas, ada antar mandiri, atau ke luar negeri. Misal kita pilih konversi falas, jadi kita tinggal masukkan nominalnya. Semisal kita ingin 500.000 transfer gitu ya. Nah, untuk 500.000 ini tinggal kita sudah terlihat gitu ya, tinggal 500.000 di beberapa mata uang negara itu berapa sih nominalnya. Misal di US dollar itu nominalnya adalah $32.27. Lalu di Jepang atau Japanese yen itu 4.801 yen gitu ya. Di euro itu 29 euro dan lain-lainnya. Tapi untuk kita bisa melakukan transfer falas, itu kita perlu buka rekening falas. Nah, lalu ada QR bayar seperti namanya, ini untuk pembayaran QRIS. Kita tinggal memfoto atau men-scan dari si QR-nya. Lalu ada juga investasi. Nah, di Livin Way Mandiri ini menyediakan fitur investasi untuk agar kita bisa melakukan investasi. Nah, ini juga ada surat berharga negara ya. Mungkin di beberapa platform mobile banking bank yang lain, bank konvensional yang lain itu belum ada untuk surat berharga negara, tapi di Livin ini sudah ada. Gitu ya. Nah, ini juga ada yang pastinya reksadana. Nah, reksadananya juga cukup komplit, ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, indeks, dan terproteksi. Cuman yang paling banyak di sini adalah pasar uang. Itu ya. Pendapatan tetap juga banyak, saham juga lumayan banyak. Dan kalau misalnya kita sudah melakukan investasi, ini kita juga bisa melihat portofolionya, kita juga bisa melihat penempatan asetnya. Seperti itu. Kita juga bisa melihat portofolio di sini. Ini ada portofolio itu bagi menjadi 2, ada reksadana juga SBN. SBN ini surat berharga negara yang tadi. Kita juga bisa melihat riwayat kapan kita melakukan pembelian, kapan kita melakukan pencairan, dan pengalihan. Dan ini ada profil, yang profilnya ini kita bisa update. Jadi misal profil resikonya saya di sini seimbang, ini bisa saya perbarui menjadi profil resiko yang lain yang lebih tinggi. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ini juga ada setor tarik. Jadi kalau misalnya kita kelupaan membawa kartu ATM kita, ini kita bisa melakukan setor
dan tarik tunai tanpa kartu ATM. Kita tinggal pencet fitur ini, kita tinggal pilih misal kita mau tarik tunai ya, kita tinggal pilih menu tarik di atas ini. Nah, lalu kita tinggal masukkan nominalnya, berapa yang mau kita tarik. Nah, selanjutnya ini ada token. Nah, jadi caranya gini, kalau misalnya kita pilih 100.000 gitu kan. Nah, ini kita perlu membuat token. Token ini berlaku 1 jam di ATM Mandiri, dan kalau misalnya kita mau ambil uang atau tarik tunai di ATM Mandiri, caranya kita tinggal memasukkan token yang sudah kita buat di aplikasi Livin W Mandiri ini. Jadi tanpa perlu menggunakan kartu ATM. Ada juga layanan cabang jika kita ada keperluan untuk melakukan tarik tunai secara langsung. Nah, di lain sisi, aplikasi Livin ini juga menyediakan promo-promo yang menarik. Jadi ada banyak promo-promo yang bisa kita klaim. Itu ya, kita juga bisa sedekah, kita juga bisa mendapatkan poin, kita bisa mendapatkan cashback seperti itu. Dan kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan seperti pengginian data atau update ya. Lalu kita bisa melihat informasi kartu debit dan kartu kredit dan lain-lain. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk dari pembahasan aplikasi pelayanan bank konvensional. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai aplikasi atau platform dari salah satu bank digital yang saya gunakan adalah SeaBank.